Ada banyak jenis hantu di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Ada yang berwujud menyeramkan, ada yang menampakkan diri dalam rupa manusia, ada pula yang hanya bisa dikenali dari efek gaib yang ditimbulkannya. Salah satu yang paling ditakuti, khususnya di desa-desa, adalah hantu budeg atau yang dikenal juga dengan sebutan setan budeg. Ia tidak datang dengan wajah mengerikan, tidak melayang di atas pohon, tidak tertawa melengking seperti kuntilanak. Namun kehadirannya justru lebih licik, lebih halus, dan lebih berbahaya. Karena siapapun yang menjadi sasaran hantu ini akan kehilangan pendengarannya seketika, menjadi tuli, tidak bisa mendengar panggilan, peringatan, bahkan teriakan minta tolong sekalipun. Dan ketika itu semua terjadi, hanya satu hal yang bisa menebusnya. Korban harus menggantikan tumbal yang diminta. Selamat datang kembali di Bapak-Bapak Horor, konten horor yang kagak horor-horor amat, lebih ke tidak horor. Ya begitulah. Kali ini gua mau membahas sebuah fenomena astral, legenda, folklore juga tentang makhluk yang sering disalahkan sebagai penyebab utama kecelakaan, penyebab utama kematian, penyebab utama malapetaka. Makhluk itu adalah setan budeg, atau kalau di daerah Jawa Barat disebut jurig torek, setan budeg juga. Sejarah setan budeg sendiri ya seperti biasa ya, adalah roh dari seseorang yang mati dalam keadaan tragis, tidak bisa mendengar dan dipenuhi dendam pada akhirnya. Pertanyaannya, kenapa harus roh yang meninggal tragis selalu saja? Dari kuntilanak, tuyul, genderuwo, apapun itulah, selalu tragis, memiliki kisah pilu di baliknya ya. Tapi kita lanjutin dulu lah. Ada yang percaya makhluk ini memang suka menyiksa manusia karena dendamnya, dengan cara menghilangkan salah satu indera di tubuh, yaitu indera pendengaran. Si hantu ini biasanya muncul di tempat-tempat sepi, di tempat gelap, tempat terpencil yang jarang manusia lewat. Jadi apesnya kalau orang yang mungkin papasan ya sama si hantu budeg ini, telinganya tiba-tiba berdengung keras kayak nging gitu. Lu pada pernah kali ya, tiba-tiba itu jangan-jangan tuh lu nyabet hantu budeg tuh, atau papasan lah, minimal dia mau kerja, lu mau sekolah, atau lu juga mau kerja, papasan tuh. Jadi beradu frekuensi, ngedadak nggak bisa denger lah gitu. Katanya begitu, kata sejarahnya ya. Yang pasti sejarahnya nggak ada sejarah yang objektif soal yang begini-begini ya.
Nah, teror setan budeg nggak cuma di situ ya menurut sejarah. Tapi dari ciri-cirinya, setelah lu ngerasa budeg, itu akan terjadi sepanjang hari dan katanya sampai ke tengah malam lah. Terus suara sekitar hilang, dunia menjadi hening. Ya iyalah, budeg. Jadi meskipun ada orang di dekat kita katanya begitu, terus tiba-tiba suka ada yang datang buat memunculkan diri, sesosok misterius katanya begitu. Dan yang dari semua hal itu yang paling parah ya ketika tersentuh si hantu budeg ini, setan budeg ini, ya udah, telinga lu, pendengaran lu hilang. Ajaib nih ya si hantu budeg ini. Tapi satu sisi juga gue kasihan sama hantu budeg ini. Dia udah budeg masih disalahin. Lu bayangin coba, lu jatuh, lu nyarahin orang budeg, misalnya ada orang budeg, orang beneran nih, apakah agak tersinggung tuh orang budeg? Jadi mungkin doi juga tersinggung ya. Gua udah budeg, gua udah setan, disalah-salahin, dikit-dikit setan, dikit-dikit setan. Ini yang kena setan budeg lagi. Wah, udah repot dah. Itu udah paket lengkap. Nah, di Indonesia sendiri si hantu budeg ini tuh selain di tempat sepi, seringnya, tapi menurut gue seringnya sih di tempat rame ya. Karena kalau di tempat sepi kayaknya nggak relevan. Karena kecelakaan sering terjadi, kecelakaan di kecelakaan kendaraan ya. Mungkin di jalan tol, mungkin di perlintasan kereta api, atau di pertigaan jalan, perempatan. Intinya ada kendaraan aja. Karena kan nggak lucu, bukan nggak lucu ya. Kalau soal takdir, bentuk mati itu bisa apa aja, kapan aja, dan di mana aja, betul. Tapi kalau menyangkut hal ini kayaknya nggak masuk akal. Kalau di tempat sepi gitu, tiba-tiba lu budeg, gimana ya? Cuman seringnya, apalagi setelah gue lihat beberapa video-video penampakan itu rata-rata di tempat rame malah, khususnya di tempat-tempat yang transportasinya aktif ya, mobil, motor, jenis-jenis truk, wah jenis-jenis kendaraan roda 4, roda 6 banyak banget lah, tank baja, mungkin ada beko itu. Jadi, dan kalau memang begini modelnya, berarti setan budeg ini bukan cuma satu ya, tersebar gitu, udah banyak gitu. Jadi di tiap daerah, di tiap pulau itu pasti ada setan budeg. Capek juga kalau dia harus backup temennya gitu, double shift dari Bandung ke Bogor, dari Bogor ke Jakarta. Wah capek, kasihan, udah budeg, kerja keras, udah repot. Bukan bolot ya, bolot budeg supaya dapat duit. Kalau dia kagak budeg kagak dapat duit, beda. Ini mah udah jadi setan budeg, disalah-salahin orang pula. Wah udah lengkap. Jadi begitu katanya, di tempat-tempat yang malah lebih ramai. Kembali lagi ya, percaya atau enggak, yakin atau enggak ini ada, itu balik lagi ke lo semua. Ini gua hanya sekedar bercerita lah gitu, bahwa setan budeg itu memang ada secara mitos, secara folklore, secara cerita turun temurun dari masyarakat. Entah awal mulanya apa ya, apa karena banyak orang yang melamun jalan nyebrang rel kereta terus ketabrak. Kereta kan keras ya, bukan kayak bolu. Kalau kereta lewat bentuk keretanya lembut kayak bolu sih gue juga mau lah, rela ya.
ayo tabrak aku. Karena bolu, lu tahu bolu lah, empuk ya, bolu kalau keras kagak laku. Enak ini kalau empuk gitu. Tapi ini masa iya sih, udah tahu perlintasan rel kereta api itu dari besi, besar, keras gitu dan kencang, harusnya lebih hati-hati sih. Atau di jalan yang ramai gitu. Itulah kenapa ada zebra cross dan jembatan penyeberangan orang ya, JPO, supaya meminimalisir si setan budeg ini menjadi tertuduh. Coba dipikir lagi lah guys ya, kalau tiba-tiba lu mau nyebrang, jangan lantas wah ada setan budeg nih, kasihan. Mungkin dia lagi rehat, lagi istirahat, atau belum shiftnya, malah kesalahin. Oke guys, sekarang kita coba bahas mitos dari si setan budeg ini. Fenomena setan budeg, seperti apa mitosnya, dan kenapa sampai setan budeg itu ada. Mitos pertama, katanya si setan budeg ini mencari tumbal pengganti. Waduh, ini kalau ngobrolin soal tumbal tuh agak gimana gitu ya, karena hubungannya sama nyawa. Tumbal, kalau nggak sampai ke nyawa sih ya nggak oke juga sebetulnya, tapi ya mengerikan lah. Di sini dibilang korban yang sudah diambil pendengarannya oleh setan budeg hanya bisa sembuh jika berhasil mencari pengganti. Artinya ia harus membuat orang lain terkena kutukan yang sama. Inilah sebabnya korban sering mengalami dilema batin antara menyelamatkan dirinya atau mengorbankan orang lain. Kutukan ya. Ini jahat juga si setan budeg. Main sembarangan aja lu, random pilih-pilih kayak ada list orangnya, kayak misalnya koruptor nih, lu samperin tuh koruptor. Nah gua sih ikhlas itu maridolillahi ta'ala. Kalau orang-orang baik pulang kerja, mau berangkat kerja, ya janganlah ya. Buat setan budeg pilih-pilih lah. Mitos selanjutnya, pemanggilan. Katanya setan budeg ini bisa muncul kalau namanya dipanggil keras-keras di tengah persimpangan jalan pada malam Jumat Kliwon. Lagi-lagi malam Jumat Kliwon, malam Jumat. Namun yang berani melakukannya harus siap kehilangan pendengaran sebagai taruhannya. Waduh, kagak dah jadi budeg ya. Bercanda yang beginian terus budegnya seumur hidup, wah kagak. Mitos selanjutnya, pantangannya nih, jangan berjalan sendirian di malam hari, apalagi sambil merem, apalagi sambil tidur. Aduh, apalagi melewati sawah atau jalan kecil tanpa penerangan. Ya, ini sih basic insting ya. Gelap di sawah, ya lebih baik jangan ke sawah gelap-gelap ya, atau ke hutan gitu, diem aja udah gitu. Jadi ya intinya ketika lu mau kemana-mana ya cari jalur teraman lah. Next, lalu ke mitos selanjutnya tentang penangkal. Ada yang bilang kalau kita bawa logam seperti keris kecil, gunting, atau koin bisa mencegah gangguan setan budeg. Logam dianggap mampu memutus gelombang gaib yang membuat korban tuli. Aduh, gua bingung nyernanya nih ya. Logam. Ya, buat lu yang percaya monggo, yang enggak ya silahkan. Tapi kurang lebih seperti ini mitosnya ya. Tapi balik lagi, di antara benar atau enggaknya ini kan turun temurun ya setan budeg ini. Apakah sebagai pesan istilahnya jadi setan budeg? Awas ada setan budeg, jadi kita lebih waspada, atau memang benar adanya gitu.
Itu balik lagi ke kita lah. Intinya mungkin di balik itu pesan moralnya adalah wis mantap. Ya jangan gegabah lah, hati-hati untuk setiap apapun yang akan dilakukan. Jadi tanpa ada setan budeg pun kalau nggak hati-hati ya celaka juga ya, karena celaka nggak lihat tanggal ya, mau kapanpun. Yang hati-hati sekalipun bisa celaka gitu. Tiga, dua, satu. Oke guys, kita masuk ke section react video. Penampakan yang udah gue dapat, bukan udah gue dapat ya, gue carilah di seantero dunia maya, banyak banget. Tapi horor enggaknya, bener enggaknya ya balik lagi lah ke masing-masing ya. Kita coba cek ada apa. Ini beneran enggak sih? Coba. Setan budeg katanya ya. Oh ini nih apa ya, tuh ada di seberang. Lah bentuknya gimana sih setan budeg? Katanya cuman pengaruhnya doang. Ini beneran enggak sih? Ini ora bener. Coba kita lihat. Kayaknya bener. Kita aduh, next. Agak jelas ini videonya. Ini apa ini? Penumpang kereta merekam pocong di atas terowongan lah. Kok pocong? Lah, kagak nyambung ini. Setan budeg ini, gue nyari setan budeg. Next. Apa ini? Mungkin seperti ini cara setan budeg beraksi. Oke. Ya itu ngeri sih ya. Gua nggak no comment lah. Itu mengerikan memang ya, akibat ketidakhati-hatian. Detik-detik lu turun dari kereta setan. Waduh, keretanya ternyata mati. Nah, kayak begini-begini nih, maksud gua gengs guys. Maksudnya lu kalau sempet nggak ada video kereta KRL komuter yang dia nggak lagi error, entah apanya lah, terus ada percikan api gitu, karena kan dia pakai saluran listrik ya, ada jalurnya di atas keretanya, dan di videonya disebutin ada gangguan makhluk halus lah, kayak gitu, kereta setan gitulah, bla 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 bla, dikit-dikit setan gitu. Aduh, next, ini kagak mau gua. Ini apa nih? Setan budeg di Ruqyah. Ya, coba kita setan budeg di Ruqyah. Malamnya didatangi sama hantu yang nggak bisa dimengerti. Ada aneh ya? Enggak, serem. Iya, enggak kayak dia kan didatengin sama hantu yang nggak bisa dengar, terus kayak semacam ketempelan gitu, ketempelan sakit, terus namanya juga hantu nggak bisa dengar ya. Mau dirukiah sebanyak apapun, sering apapun, dia nggak bisa. Ya, hantu budeg di Ruqyah, guys. Ini kocak sih. Hantu budeg, setan budeg di Ruqyah. Coba lu komen dah
Format apa yang dipakai oleh si perukiah untuk mengusir hantu setan budeg? Gua ngebayangin ngobrol sama Bolot aja, komedian Haji Bolot, itu udah kebayang capeknya, apalagi begini ya kalau memang ada gitu. Next, apa nih? Penampakan hantu budeg. Coba. Gak jelas. Penampakan hantu budeg. Coba. Detik-detik. Budeg menyeberang. Mana? Coba ulang sekali lagi. Malah hari ini tidak jelas. Wah, ini apa nih? Ntar dulu. Mitos atau titik-titik-titik ketempelan setan budeg di rel kereta. Wah, mantap nih make upnya. Oh, ini ya ilustrasi lah ceritanya. Oh, nah kayak gini nih, gengs. Tuh, kagak lihat kanan kiri. Ini bagus nih. Ini bagus nih ilustrasinya nih. Meskipun ini ya maksudnya meskipun kalau gue nggak meyakini ada ya setan budeg, intinya ya kita harus celingak-celinguk lah, apalagi di perlintasan kereta. Ingat, kereta itu besi bukan bolu. Next, apa ini? Waspada setan budeg. Oke. Oh, mau keserempet si bapaknya. Waspada setan budeg tuh. Lu setan budeg lu disalahin lagi, aduh. Kasihan gue lama-lama. Harus sabar. Coba. Ini copyright nggak ya? Kecilin deh. Apalagi di perlintasan kereta begini nih guys, harus banget sabar. Tuh lihat, kelihatan kagak tuh? Besi itu tuh besi, bukan bambu atau bolu ya. Keras. Kalau kena tuh tang, suaranya bukan blep. Gua tontonin lagi nih, kagak jelas. Apa nih? Awas, setan budeg beraksi di perlintasan kereta. Oke, coba lihat. Gue nggak mau ini. Sorry ya guys. Skip. Malam Selasa Kliwon, setan budeg penghuni rel kereta api. Coba. Agak jelas. Wah, ini ada ilustrasi story nih, misteri setan budeg penunggu perlintasan kereta, mitos atau fakta. Kita lihat guys. Sebuah julukan bagi makhluk halus yang sering mencelakai para korbannya dengan menutup telinga para calon korbannya. Makhluk ini menutup telinga para calon korbannya agar si calon korban ini celaka atau mendapat suatu musibah. Biasanya setan budeg ini sering berada pada penyeberangan rel kereta api. Hal inilah yang konon disinyalir menjadi salah satu penyebab banyak para penyeberang rel kereta api tewas karena tertabrak kereta. Akan menutup telinga para calon korbannya saat hendak menyeberangi rel kereta api, dan calon korban tersebut tidak akan mendengar bel peringatan atau bunyi klakson dari kereta api. Nah, pertanyaan gua nih, kalau ada orang nyebrang tapi dia sambil dengerin lagu pakai headphone atau earbud,
earphone, siapa yang harus disalahin? Coba lu komentar dah, setan budeg atau dianya, atau ternyata dia setan budeg, atau penyanyinya yang nyanyi lagu yang dia dengerin tuh. Coba lu komen dah. Oke, ini video terakhir mungkin. Aduh, nggak ada yang jelas ini videonya. Kesurupan setan budeg, coba. Itu mah keenakan, itu mah kupingnya kotor. Aduh, ada-ada aja ini di negara kita ya. Ya, lampunya mati lagi. Oke, karena lampu belakang gua mati menjadi tanda, dan tadi adalah video terakhir yang gua react. Jadi react video tentang setan budeg selesai. Oke, kita lanjut ke comment section yang sudah gua saring seperti terigu. Ada dari Ranin dia bilang janganlah takut kepada hantu, tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setuju, gue sepakat. Karena Allah lah sumber dari segala sumber semua jenis makhluk ada ya. Kita harus meyakini itu. Lalu dari Bin Ser Majid, oh dia cerita nih, dia cerita bukan bunuh diri, tapi memang ada yang dinamakan setan budeg. Nah, jadi ceritanya gini. Oh, tadi kan mungkin di sejarahnya orang yang mati bunuh diri kali ya, terus nyimpen dendam dalam keadaan budeg gitu kali ya. Jadi ceritanya gini, pada zaman dulu nih, ada anak yang budeg. Nah, kan dia antar mamahnya pergi ke pasar. Nih, terus ada kereta api yang lewat deket banget tuh sama dia dan mamahnya. Nah, mamahnya tuh sadar dan langsung lari ke tepi. Nah, karena anaknya itu kan tuli, budeg, jadi dia enggak dengar dan dia ketabrak kereta api. Dan konon katanya arwah dari anak itu gentayangan, dan kalau ada orang yang melintas dia akan menutup telinga korban, jadi dia tidak bisa mendengar apa-apa sampai dia ketabrak juga. Ya, nanti lagi ada apa yang difilmin tuh, nenek gayung, suster ngesot. Nanti ada apa lagi ya? Mujair mundur. Lu tahu ikan mujair? Mujair bahasa Indonesianya apa ya? Mujair itu kan nama penemunya ya. Ikan mujair berenang tapi mundur. Kalau ada yang salah maaf ya. Iya, dimaafin. Next, Fajri, setan budeg itu mitos. Tuh, denger tuh. Intinya dimanapun kita berada, apalagi di area zona berbahaya, harus fokus, ditingkatkan, jangan melamun. Insya Allah selamat ya. Intinya poinnya itu, kita tetap aware sama sekitar ya. Daerah ini rawan gak? Daerah ini bagaimana kondisinya, jalannya, terus kendaraan kita seperti apa, siap guna nggak? Lebih ke situlah, jangan dikit-dikit mistis, dikit-dikit goib. Kasihan makhluk halusnya juga capek disalahin mulu. Serius dah, kalau mereka bisa curhat sih. Kayaknya nih lu pada yang paranormal yang konten kreator, coba kalau mediasi tuh jangan cuman mediasi begitu doang gitu. Coba diajak diskusi, deep talk gitu ya. Tan, lu capek gak sih disalahin manusia mulu gitu? Kadang manusia lebih setan daripada lu gitu. Kan bisa ya. Itu akan lebih mungkin saling mengingatkan lah antara si setan dan manusia yang ngobrol itu. Ya saran aja ya. Next, Puji Ati, kenapa ada hantu budeg? Kenapa ada hantu budeg? Karena ada manusia budeg. Korelasinya begitu kali ya. Tadi kan ceritanya manusia laki-laki yang mati, anak-anak yang mati kondisinya budeg, ketabrak kereta atau kecelakaan dalam keadaan budeg.
dan membawa dendam. Dendamnya ke siapa tidak tahu. Next, Aska. Kata bapak aku bener, bukan bohong. Setan budak itu bener ada. Ya yang sekali lagi ya, yang yakin itu ada ya monggo, kalau enggak pun ora apa-apa begitu. Oke, guys, gengs, thank you yang masih standby nonton sampai akhir meskipun beberapa hal kagak jelas ya. Dan lampu di belakang gua juga udah mati, menandakan konten hari ini harus diselesaikan. Jangan-jangan lampu gua mati gara-gara setan budeg nih. Segala setan budeg. Gua ada catatan nih untuk penutup kali ini. Setan budeg mungkin hanyalah bagian dari cerita rakyat, tapi kisahnya menyimpan rasa takut yang begitu nyata. Kehilangan pendengaran, kehilangan kontrol, kehilangan diri kita sendiri. Bayangkan berjalan sendirian di malam gelap, lalu tiba-tiba semua suara lenyap. Tidak ada angin, tidak ada jangkrik, tidak ada bisikan manusia, hanya keheningan mutlak. Dan di tengah hening itu sebuah bayangan berdiri menatap Anda, siap merenggut satu-satunya indera yang membuat Anda terhubung dengan dunia. Setan budeg si pencuri suara, sang pembawa keheningan abadi. Mantap ini. Kalau Ozzy Osbourne kan Prince of Darkness, kalau ini Prince of Hearness. Budeg apa ya bahasa Inggrisnya ya? Itulah pokoknya. Oke guys, buat lu yang punya cerita, punya video penampakan, boleh share ke gua ya. Mau di komentar atau di gua ada Discord. Nanti gua share linknya di sini atau di deskripsi, linknya gua simpen. Lu boleh join, lu bebas mau kirim cerita horor, video. nggak perlu puyeng ini cerita lu asli atau palsu ya, kirim aja. Asli atau palsu urusan lain, urusan nantilah itu. Jadi nggak usah sungkan, lu kirim, ntar gua ceritain ulang sebisa mungkin cerita yang horor, yang menurut lu paling horor. Karena nanti ketika cerita lu masuk, video lu masuk yang menurut lu paling horor, masa iya sih horor? Setan takkan pernah menyerah. Dia akan datang lagi setiap saat untuk menyesatkan manusia dari jalan Tuhan. Dan dia pantang dikalahkan kecuali oleh orang-orang yang beriman.